Ya, selamat berjumpa kembali adik-adik. Masih bersama saya Putu Ingerut Swantika. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai gangguan pada sensori persepsi penglihatannya. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam penyakit otitis media akut ya, yaitu salah satu penyakit yang biasanya muncul pada sistem persepsi sensori pendengaran. Nah, oke, silakan disiapkan dulu buku catatannya. Kita akan mulai. Nah, otitis media akut atau yang kita sebut dengan OMA ya, merupakan infeksi akut telinga tengah. Penyebabnya bisa bakteri patogenik yang masuk ke dalam telinga tengah yang normalnya harusnya steril. Nah, paling sering terjadi kalau misalkan adanya disfungsi pada saluran eustasium ya, seperti adanya obstruksi yang disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan atas, infeksi jaringan di sekitarnya, misal sinusitis, hipertrofi adenoid, atau reaksi alergi ya. Bakteri yang biasanya muncul itu ada Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, dan Morazella catarrhalis. Nah, kalau misalkan itu OMA berarti otitis media akut, kita juga punya otitis media kronik atau OMK. Yang mana OMK di sini merupakan kondisi yang berhubungan dengan patologi jaringan irreversibel ya, yang biasanya disebabkan karena episode berulang pada otitis media akut. Nah, biasanya muncul karena perforasi menetap pada membran timpani. Nah, infeksi kronik pada telinga tengah ini tidak hanya mengakibatkan kerusakan pada membran timpani, tapi juga merusak membran timpani dan juga menghancurkan si osikulus yang hampir selalu melibatkan si mastoid ya. Nah, apa sih perbedaan antara otitis media dengan OMK? Nah, ini ya saya sudah buat dalam bentuk tabel. Kalau misalkan otitis media akut, berarti infeksinya akut, yang mana awitannya itu kurang dari 3 minggu. Penyebabnya bisa virus atau bakteri. Sementara otitis media kronik, ya ini bersifat kronik, kemudian terjadinya bisa lebih dari 2 bulan, yang disebabkan karena infeksi atau obstruksi atau perforasi. Nah, etiologinya apa? Nah, etiologinya seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, bahwa OMA itu lebih kepada virus dan bakteri. Kemudian infeksi saluran pernafasan itu paling sering nih terjadi ya, apalagi karena saluran eustasius pada anak itu ya, karena eh, pasien itu sering mengalami batuk pilek ya, beberapa kasus-kasus biasanya itu terjadi karena batuk pilek yang berlangsung selama 3 minggu lebih ya, otomatis nih terjadi otitis media. Nah, kemudian epidemiologinya pada penelitian ini terdapat pada beberapa penelitian sebelumnya itu ada 112 pasien ISPA ya yang mengalami otitis media akut, dan 8%-nya itu karena memiliki sinusitis ya. Nah, ini sudah biasa ya terjadi OMA itu pada anak-anak maupun dewasa. Nah, kalau anak-anak itu sering terjadi karena memang saluran eustasiusnya itu rendah ya. Nah, kenapa sih anak-anak lebih mudah terserang otitis media? Yang pertama karena sistem kekebalan tubuh anak itu masih dalam proses pengembangan. Yang kedua memang ukuran eustasiusnya masih lebih kecil. Yang berikutnya adalah adenoid ya, bisa karena eh, posisi adenoid ini berdekatan dengan muara saluran eustasius, sehingga adenoid yang besar dapat mengganggu terbukanya saluran eustasius. Nah, kemudian bagaimana sih orang itu bisa mengkategorikan atau memunculkan kriteria diagnosis otitis media akut? Yang pertama, karena penyakitnya muncul secara mendadak atau kita sebut secara akut. Kemudian ditemukan tandanya efusi atau pengumpulan cairan pada rongga tubuh, khususnya di area telinga tengah. Kemudian berikutnya adalah ada tanda dan gejala yang mengarah kepada peradangan. Yang pertama, adanya kemerahan. Yang kedua, adanya nyeri telinga ya, yang biasanya itu mengganggu aktivitas tidurnya. Nah, efusi telinga tengah di sini diperiksa dengan otoskop untuk melihat adanya gendang telinga yang menggembung. Jadi dia bengkak ya, perubahan warna pada gendang telinga akibat kemerahan atau agak kuning atau suram.
serta cairan di liang telinga yang juga bisa dilakukan dengan otoskopi pneumatik untuk melihat gerakan gendang telinga yang berkurang atau tidak sama sekali. Nah, pada kasus-kasus ini ya, anak itu sering mengeluh nyeri pada telinga kiri, sering memegang telinganya, bisa telinga kiri atau telinga kanannya. Kemudian anak itu sering kurang aktif, rewel, dan nafsu makannya menurun. Kemudian anak itu menderita batuk dan pilek sejak 3 minggu yang lalu. Kemudian ditambah lagi ada peningkatan suhu. Kemudian membran timpaninya baik itu sinistra ataupun dexa itu terlihat cembung dan berwarna kemerahan. Nah, hal ini juga tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi juga bisa terjadi pada orang dewasa dengan ciri khas yang seperti ini. Kemudian klasifikasinya, ya klasifikasi dari otitis media itu ada otitis media supuratif, itu ada akut, ada kronis, kemudian otitis media non supuratif, ada yang kronis maupun kronis juga, akut juga, kemudian otitis media spesifik yang karena tuberkulosa atau sifilitika dan adesifam. Nah, kemudian untuk durasinya ya kalau akut 0 sampai 3 minggu, subakut 4 sampai 12, kronis lebih dari 12 minggu, rekuren itu dari 4 episode dalam 1 tahun atau 3 episode dalam 6 bulan. Nah, untuk stadium otitis media akut, yang pertama ada stadium oklusi tuba eustachius, stadium hiperemesis ya, stadium supurasi, perforasi, dan resolusi. Nah, kalau stadium oklusi ini ditandai dengan gambaran retraksi membran timpani akibat tekanan negatif pada telinga tengah. Kadang-kadang membran timpaninya tampak normal atau berwarna keruh pucat. Efusi mungkin saja terjadi, tapi sulit untuk dideteksi. Kalau stadium hiperemis maksud saya, ini tanpa adanya pembuluh darah yang melebar di sebagian atau seluruh membran timpani disertai dengan udim. Sekret yang mulai terbentuk masih bersifat eksudat serosa sehingga sukar untuk dinilai. Nah, kemudian untuk stadium supurasi ya, jadi odem yang hebat pada mukosa telinga tengah disertai dengan hancurnya sel epitel superficial serta terbentuknya eksudat purulen pada bagian kavum timpani yang menyebabkan membran timpani akan menonjol ke arah liang telinga luar. Kemudian berikutnya adalah stadium perforasi. Jadi di sini ditandai dengan rupturnya membran timpani sehingga nanah itu bisa keluar dari telinga tengah ke telinga luar. Kadang pengeluaran sekret ini bersifat pulsasi, ya. Stadium ini sering diakibatkan oleh terlambatnya pemberian antibiotik dan tingginya virulensi kuman. Nah, yang lagi satu adalah stadium resolusi. Jadi ini sudah proses penyembuhan. Ya, membran timpaninya sudah berangsur normal hingga perforasi membran timpani menutup kembali dan sekret purulen tidak ada lagi. Hal ini terjadi jika membran timpani masih utuh, daya tahan tubuh baik, dan virulensi kuman rendah. Nah, kemudian tindakan dan terapi pasien otitis media akut. Yang pertama, yang harus dilakukan adalah miringotomi. Tindakan perobekan pada sebagian kecil membran timpani sehingga cairan yang kental dapat keluar sedikit-sedikit dan tidak menimbulkan lubang yang besar. Sehingga membran timpani tidak dapat sehingga membran timpani tidak rusak sepenuhnya gitu ya. Kemudian pemberian antibiotik dengan amoxicillin, pemberian analgetik atau pereda nyeri. Nah, untuk terapinya kalau misal tergantung stadiumnya ya. Kalau misalkan dia masih pada oklusi tuba eustachius, ini diberikan obat tetes hidung ya atau telinga dan antibiotik. Kemudian berikan pada otitis media yang disebabkan karena kuman, ya bukan karena virus atau alergi. Kemudian ada stadium hiperemis. Nah, terapinya adalah antibiotik, ya. Kemudian juga menggunakan analgetik, obat tetes, dan miringotomi. Aturannya adalah berikan golokan penisilin atau ampicillin selama minimal 7 hari. Kemudian supurasi ya terapinya adalah antibiotik dan miringotomi. Kalau misalkan perforasi itu antibiotik dan obat cuci telinga. Kemudian untuk resolusinya itu diberikan antibiotik ya. Oke, kemudian komplikasi dan pencegahannya. Nah, untuk komplikasinya, jadi kalau otitis media akut itu
Jika tidak segera diobati dengan antibiotik, dia bisa mengarah ke OMK, mastoiditis ya, kemudian abses. Bisa juga sampai abses otak. Nah, kemudian bisa sampai kehilangan pendengaran ya. Kemudian pencegahan dari komplikasinya itu adalah dengan pemberian antibiotik sesuai dengan anjuran dokter. Pencegahan dan health edukasi untuk otitis media akut ya. Yang pertama adalah cegah ISPA yang berulang pada bayi dan anak-anak. Berikan ASI minimal 6 bulan. Hindari pemberian susu dengan botol ya pada saat anak berbaring dan hindari pajanan asap rokok. Kalau untuk orang dewasa itu harus menghindari juga adanya ISPA ya, mengorek telinga terlalu dalam. Itu juga bisa menjadi pencetus dari si koma. Kemudian ya, berikan edukasi kepada keluarga dan pasien. Apa sih itu OMA? Tanda gejalanya seperti apa? Pengobatannya bagaimana? Apalagi menggunakan antibiotik ya. Nah, kemudian pengkajiannya apa saja? Yang pertama pasti data diri dulu ya. Yang kedua keluhan utama. Kemudian riwayat penyakitnya, ada ISPA enggak? Kemudian bagaimana cara membersihkan telinganya? Kemudian lakukan pemeriksaan fisik ya untuk melihat si gendang telinganya. Nah, diagnosa keperawatan yang pertama pasti gangguan persepsi sensori persepsi pendengaran, hipertermi ya kalau memang disertai dengan demam dan nyeri akut. Untuk intervensinya, kalau misalkan pada pasiennya mengalami demam, lakukan kompres hangat pada bagian-bagian lipatan paha, ya, aksila, pada pembuluh-pembuluh besar, tingkatkan sirkulasi udara, berikan cairan intravena antipiretik, dan jangan lupa berikan antibiotik untuk yang mengalami infeksi bakteri. Nah, kemudian ingat ya seperti terapi tadi sesuai dengan stadiumnya, lakukan irigasi telinga, kemudian lakukan pemberian antibiotik, lakukan pengurangan gejalanya seperti demam ya, kemudian batuk pileknya itu harus segera sembuh untuk menghindari adanya OMA yang berulang atau bahkan sampai mengalami OMK. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait OMA ya atau OMA. Selebihnya kita akan lanjutkan dengan sesi diskusi menggunakan media pembelajaran lainnya. Terima kasih saya ucapkan adik-adik. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya.